Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah SWT, yang mana Allah SWT masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan amalan-amalan yang sangat mulia di waktu subuh ini. Amalan-amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yakni sholat sunnah qobla subuh dan sholat subuh secara berjamaah. Ini amalan yang sangat besar, sehingga kita patut bersyukur kepada Allah SWT, sehingga kita bisa melaksanakan dua amalan yang agung ini. Mudah-mudahan amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari Allah SWT lewat Al-Qur'anul Karim. Allah SWT menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim kisah-kisah yang agung. Al-Quran tidak mungkin mencantumkan satu nama, satu peristiwa, satu kaum, kecuali peristiwa kaum atau sejarah itu sangat agung. Allah SWT ingin menunjukkan kepada kita di dalam ayat-ayatnya. Saya ingin memberikan satu ayat tentang kisah orang-orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin. Tetapi pemimpin yang dipilih ini menyalahgunakan kekuasaannya. Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim surat Al-Ankabut, Allah menjelaskan wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Allah SWT menyebut tiga nama. Kalau tiga nama ini disebut oleh Allah SWT secara berurutan, tidak sebut Haman, Fir'aun, wa Qarun, enggak. Allah SWT membalik penyebutan wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Selama ini yang kita pahami, yang kita mengerti bahwa orang yang paling jahat itu Fir'aun. Kejahatan dia terbesar adalah menyatakan diri sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itu terkenal, tercantum di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kemudian kita membayangkan bagaimana Fir'aun itu memerintah. Kekejaman Fir'aun itu tidak ada duanya di dunia ini. Tetapi kenapa Allah SWT menyebut Qarun dulu, baru Fir'aun, kemudian Haman? Kalau Haman kita ketahui sebagai orang dekat Fir'aun. Seluruh proyek-proyek Fir'aun itu dikerjakan oleh Haman. Proyek apapun. Termasuk ketika Nabi Musa menyatakan, mengajak kepada Fir'aun untuk ingat dan sadar untuk kembali kepada Allah SWT. Maka Fir'aun memerintahkan kepada Haman, ya Haman, bangunlah bangunan yang sangat tinggi, kemudian di sana nanti aku akan melihat Tuhannya Musa. Itu yang ngerjakan Haman proyek itu. Dan Haman itu adalah orang terdekat yang membisikkan Fir'aun tentang sesuatu yang penting-penting untuk mempertahankan kekuasaan. Itu Haman. Jadi dua kejahatan besar yang dilakukan oleh Fir'aun, Haman, itu termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Tetapi Allah SWT tidak mencantumkan Haman dulu Fir'aun, atau Fir'aun dulu baru Haman, kemudian Qarun. Tetapi dalam surat Ankabut ini Allah SWT menyatakan wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman. Apa kejahatannya itu? Allah SWT menjelaskan walaqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Ketika datang Musa untuk menjelaskan berita-berita kebaikan, fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Mereka bukan hanya menolak, tetapi mereka bersifat sombong. Tiga orang ini disebutkan Allah SWT bersikap sombong.
Saya ingin mengulas orang yang pertama saja. Orang yang pertama disebut Allah SWT sebagai Qorun. Siapa Qorun itu? Allah menjelaskan siapa Qorun itu sebetulnya. Qorun itu oleh Allah SWT dijelaskan. Wa Qorun kana qaumi Ibrahim. Qorun itu adalah orang termasuk keluarga dekat Nabi Musa. Silsilahnya itu Qorun adalah anak paman dari Nabi Musa. Berarti keluarga dekat sekali dengan Nabi Musa itu. Kemudian kata Allah SWT, Qorun ini diberikan keistimewaan. Keistimewaan itu dicatat oleh Al-Quranul Karim. Pertama, prestasi dia adalah dia melakukan kejahatan besar. Kata Allah SWT, wa inna qorunaka min qaumi Musa fabagho alaihim. Allah SWT mencatat kejahatan dari Qorun itu. Dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar di muka bumi ini. Apa kejahatan yang dia lakukan? Dan apa yang membuat dia berlaku jahat dan zalim dan bengis ketika dia diberikan keistimewaan itu? Apa keistimewaan dari Qorun itu? Kata Allah SWT, wa atainahum minal kunuz. Qorun ini memiliki perbendaraan, memiliki kekayaan. Dia diberikan keistimewaan berupa kekayaan yang kata Allah SWT, ma min mafatihahu latanau subil usba ulil kuwah. Qorun ini memiliki kekayaan yang sangat besar, yang sangat luas dan melimpah. Kata Allah SWT, ma min mafatihahu. Kita tahu, kata Allah SWT, kamu ketahui bahwa apa yang dia miliki dari Qorun ini, kalau miftah itu satu. Mungkin kita punya rumah, punya gudang, hanya satu. Miftah namanya, kuncinya satu. Di sini Allah SWT menjelaskan mafatihahu. Kunci-kuncinya itu. Berarti banyak kunci-kuncinya itu. Tak terhitung. Bukti bahwa dia tidak terhitung kuncinya itu, kata Allah SWT, la ta'nu'u bil usbah. Kuncinya itu dibawa oleh sekelompok orang. Tidak satu orang, tapi sekelompok orang. Ulil kuwah. Sekelompok orang itu memiliki kekuatan, badannya gede-gede, fisiknya kuat-kuat. Orang ini berkumpul untuk membawa kuncinya Qorun ini. Ini menunjukkan Qorun itu kekayaannya enggak bisa dihitung. Ya, kekayaan Qorun itu bukan barang sembarangan, bukan kain, bukan makanan, bukan minuman. Tapi kekayaan itu adalah barang-barang istimewa, di antaranya emas. Kalau sudah gudang-gudang itu isinya emas, KPK nggak bisa menghitung itu kekayaannya. Nggak bisa. Nggak ada angkanya, nggak bisa diangkakan. Kuantitasnya nggak bisa. Mungkin kita bisa membayangkan satu orang ini memiliki kekayaan yang seperti Qorun itu. Kira-kira sekarang ada nggak orang yang memiliki kekayaan seperti Qorun itu? Gudangnya gudang emas, kuncinya dibawa oleh orang kuat-kuat, dan pasti nggak terhitung kekayaannya itu. Itu kira-kira ada nggak orang yang punya kekayaan kayak Qorun itu sekarang ini? Ini Al-Quran mengajak kepada kita untuk merenungkan bagaimana manusia yang paling dipilih Allah SWT untuk dititipi kekayaan. Tapi fabagho alaihim, dia menyimpang, melakukan kezaliman yang sangat besar. Bukti kejahatan dia yang paling besar itu diketahui oleh umum. Orang semua tahu bahwa dia ini jahat. Allah SWT merekam kejahatan dari Qorun itu. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kaumnya itu pernah negur, memberikan nasihat kepada Qorun itu. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Wahai Qorun, kamu jangan berlebihan.
Kamu jangan berbuat bangga dengan kekayaanmu. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang membanggakan diri. Ini Korun. Jadi kaumnya, orang yang terdekat sama dia, keluarga dekatnya itu sudah mendatangi Korun untuk mengingatkan, wahai Korun, kamu jangan begini. Kedzalimanmu itu sudah puncak, jangan, tolong dihentikan. Al-Quran merekam apa yang dilakukan oleh Korun itu. Fakharaja ala qaumihi fi zinatih. Korun itu sukanya adalah memamerkan kekayaannya. Dia senantiasa keluar dan kemudian keliling kota untuk menunjukkan kekayaannya itu. Kira-kira ada enggak orang sekarang yang begitu? Perlente penampilannya. Semua kekayaan dikeluarkan, ditunjukkan kepada publik, diviralkan. Kalau sekarang bahasanya diviralkan. Kemana-mana diketahui bahwa saya orang kaya, saya orang baik, saya orang, pokoknya intinya dipamerkan. Pesta habis 5 miliar. Menghabiskan uangnya untuk memamerkan diri. Ini perilaku Korun. Fakharaja ala qaumi fi zinatih. Apa implikasinya? Ketika dia memviralkan perilaku yang buruk ini. Qala alladzina yuridunal hayatad dunya ya laitana mithla utiya Qarun innahu ladzu hadzin azim. Implikasi yang ditunjukkan oleh Qarun ini orang-orang yang hatinya lemah, orang-orang yang miskin, memiliki kecenderungan untuk memiliki harta itu, dia mengatakan celaka kami ini. Kami ini enggak punya apa-apa, kami ini miskin, kami ini terisolir, kami ini termarginalisasi, enggak punya apa-apa. Innahu ladzu hadzin adzim. Sesungguhnya Qarun itu adalah orang yang dimuliakan, memiliki kekayaan sangat besar. Aku kepingin seperti Fir'aun, Qarun ini. Aku kepingin memperoleh cipratan dari Qarun ini. Saya ingin menjadi bagian dari Qarun itu. Tentu orang yang enggak punya, orang yang kecenderungan hatinya lemah, itu akan kepingin menikmati harta. Makan saja enggak bisa menikmati makanan yang enak, makanan yang lezat, makanan yang nikmat, enggak bisa, enggak punya, enggak ada yang dimakan. Nah, orang-orang yang seperti ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki hati yang jahat tadi, seperti Qarun itu. Tentu orang yang fisiknya besar tadi itu, kekar, yang kuat tadi itu, enggak mungkin orang kaya. Pasti orang miskin. Dan ini yang dimanfaatkan oleh Qarun. Nah, kejahatan besar ini yang dilakukan oleh Qarun itu oleh Allah SWT direkam, diabadikan untuk kita semua. Bahwa orang seperti Qarun ini tidak pernah tersentuh kekuasaan. Fir'aun, Haman tidak pernah mempersoalkan Qarun. Tidak ada dalam Al-Quran disebut Fir'aun iri, Fir'aun terganggu, Fir'aun khawatir terhadap Qarun. Enggak. Tidak pernah ayat Al-Quran menyentuh harta yang dimiliki oleh Qarun itu. Enggak ada. Ini menunjukkan bahwa Qarun itu orang yang kuat, orang yang memiliki kekayaan, enggak tersentuh oleh kekuasaan. Tidak ada undang-undang yang bisa menyentuh dia, Qarun ini. Nah, ini menunjukkan kekuatan dari Qarun itu. Makanya layak Allah SWT meletakkan Qarun wa Fir'aun wa Haman. Ini karena kejahatannya enggak tersentuh kekuasaan. Siapa yang bisa membenamkan, menghabisi, menghilangkan kekayaan itu hanya Allah SWT. Karena manusia enggak bisa. Fir'aun aja enggak mampu. Haman aja orang yang kuat itu enggak bisa. Kalah kekuasaannya sama Qarun itu. Qarun ini tipologi kalau sekarang mungkin pengusaha besar. Pengusaha ini kayak seperti Qarun ini memiliki kekuasaan yang enggak pernah muncul di lapangan. Tapi dia bisa mempengaruhi kekuasaan dan kekuasaan bisa dia tundukkan. Satu orang memiliki kekuasaan dalam bentuk keuangan, yang mana dia memiliki kekuasaan yang nggak bisa dihitung dengan uang tadi itu. Dan Fir'aun, orang-orang berkuasa, nggak pernah menyentuh siapa Qarun itu.
kezalimannya luar biasa, tapi dibiarkan. Tidak bisa terbungkam orang-orang yang ada di sekitar kekuasaan itu. Ini menunjukkan bahwa pengusaha yang jahat, pengusaha yang tidak memiliki hati nurani itu sangat berbahaya. Tipologinya yakni Qarun itu. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT kemudian memberikan hiburan. Ketika orang-orang tertarik kepada Qarun, ingin memperoleh bagian dari Qarun, itu Allah SWT kemudian mengirimkan satu orang yang memberikan penjelasan bahwa Qarun itu enggak lama usianya. Orang yang puncak kesombongan itu tidak akan lama hidupnya. Allah SWT mengabadikan sikap orang ini di dalam Al-Quranul Karim. Tidak disebut namanya. Tidak penting bagi Allah SWT menyebut nama orang ini. Tetapi ucapan orang ini oleh Allah SWT disebut, diucapkan, dinarasikan. Kata orang ini, dia mengatakan, wa qolal ladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila sholiha wa la yulaqaha illa sholihun. Allah SWT mengabadikan ucapan hamba Allah SWT ini. Wa qala alladzina utul ilma. Berkatalah orang-orang yang diberikan ilmu, diberikan hikmah oleh Allah SWT. Apa perkataannya itu? Wailakum, celaka kalian. Orang ini ingin menegur kepada orang-orang yang yuridunal hayatad dunya, orang-orang yang lemah hatinya sehingga tertarik kepada Qarun tadi. Dia mengatakan wailakum thawabullahi khairum. Sesungguhnya apa yang datang dari Allah SWT yang diberikan kepada kalian itu jauh lebih baik daripada yang kamu inginkan kepada Qarun itu. Apa kenikmatan yang sangat besar yang ditunjukkan oleh orang ini, sehingga hatinya yang lemah tadi itu langsung kemudian tersadar oleh nasihat yang mulia ini. Kata dia, liman amana wa amila sholiha. Apabila orang itu memiliki iman dan dia melakukan amal-amal kebaikan, maka kemudian kata Allah SWT, wala yulaqaha illas sabirun. Sesungguhnya orang yang bisa melakukan perbuatan amal baik, beriman kepada Allah SWT dan beramal kebaikan itu tidak bisa dilakukan oleh orang sembarangan. Kata Allah SWT, wala yulaqaha illas sabirun. Tidak bisa melakukan orang beriman, beramal soleh, nggak bisa orang itu konsisten istiqomah kecuali orang-orang yang sabar. Ini menunjukkan kekuatan, kualitas dari orang yang sabar tadi. Nggak gampang orang miskin, nggak punya harta, berkebutuhan, kemudian melihat kekayaan, nggak mungkin hatinya itu kuat, kokoh, pasti dia akan mudah terpengaruh. Entah untuk mengambil sedikit, atau entah mengambil banyak, atau ngincipi sedikit, atau ngincipi banyak. Ini adalah salah satu di antara kecenderungan orang yang tidak punya dan hatinya lemah. Sementara para sahabat itu, kebanyakan orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa. Dan itu adalah salah satu di antara ciri Nabi, pengikutnya Nabi. Nabi-nabi terdahulu itu sama. Pengikutnya adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Mereka hanya memiliki iman dan amal kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang disebut sebagai orang yang liman amana wa amila sholiha. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimani rahimakumullah. Allah SWT kemudian tidak diam terhadap apa yang dilakukan oleh Qarun itu. Allah SWT tidak diam. Sama apabila kita melihat pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang sombong seperti sekarang ini, itu Allah SWT tidak akan membiarkan, enggak lama. Maka kita sebagai orang yang beriman bersabar sambil memberikan nasihat kepada mereka yang memiliki kekuasaan itu.
bagi orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Mudah-mudahan mereka diberikan kekuatan untuk memberikan nasihat kepada pemimpin yang zalim ini. Dan mereka tentu Allah SWT tidak bisa dinampakkan kebaikan mereka itu. Nggak mungkin mereka keluar sebagaimana apa yang dinasihatkan oleh satu kaum kepada Qarun itu. Para jamaah rahimani wa mungkin ini sebagai penutup dari pertemuan kita hari ini. Tentang Allah SWT menyelesaikan orang yang melakukan kejahatan besar itu, Allah SWT selesaikan dengan cepat. Penyelesaian Allah SWT itu didahulukan terhadap Qarun itu. Kita lihat dalam sejarah, hilangnya Qarun itu disaksikan oleh orang banyak. Hampir semua orang menyaksikan apa yang Allah SWT tindak kepada Qarun itu. Apa tindakan Allah SWT itu? Tidak main-main Allah SWT menghukum orang yang telah berbuat zalim secara terbuka. Allah SWT merekam kejadian bagaimana Qarun itu dibinasakan. Allah SWT kemudian merekam fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan Qarun dan kekayaannya itu ke bumi, dimusnahkan, tidak dinaikkan, tetapi dihilangkan ke bawah, karena itu milik bumi, miliknya Allah SWT, kemudian dibenamkan ke dasar bumi itu. Fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan kekayaan Qarun itu ke dasar bumi, di bawah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah. Dan sesungguhnya tidak ada satu orang pun di antara seluruh orang-orang yang ada di sekitar Qarun itu, tidak ada satu pun orang yang bisa membantu Qarun itu. Menyelamatkan hartanya nggak ada yang bisa, kecuali penyelamatan yang dilakukan oleh Allah SWT. Wa ma kana minal muntasirin. Sesungguhnya Qarun itu tidak memiliki pertolongan, tidak ditolong oleh siapapun termasuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akhir kehidupan yang dihadapi oleh Qarun. Orang yang paling dekat, orang yang paling berpengaruh, orang yang paling banyak menikmati kekayaan dari Qarun itu tidak bisa apa-apa. Nggak bisa membantu. Ini menunjukkan ketika kejahatan itu di puncaknya, maka semua orang itu akan menjauh. Dijauhkan bahkan Allah SWT. Tidak ada keterangan Al-Quranul Karim tentang orang-orang yang ada di sekitarnya Qarun kemudian dibenamkan, enggak. Ini sendirian. Qarun menikmati kekayaan itu luar biasa, dan kemudian ditunjukkan kepada orang perilakunya itu, dan kezalimannya itu disaksikan oleh orang banyak. Allah SWT kemudian membalas, membalik, menunjukkan bahwa kejahatan ini harus ditunjukkan kepada orang lain. Maka Allah SWT ketika membenamkan Qarun itu dilakukan secara terbuka. Orang lain mengetahui bahwa Qarun kekayaannya itu sudah musnah dan hilang. Dan ini adalah kehidupan yang tidak lama, termasuk apa yang dinikmati oleh Qarun itu. Dia tidak lama, tidak bisa menikmati kekayaannya sekian banyak, nggak bisa. Karena umurnya tidak panjang. Karena ini adalah salah satu di antara hikmah petunjuk dari Allah SWT tentang kejahatan. Nah, kematian Qarun itu kemudian baru nanti disusul kematiannya Fir'aun dan Haman ketika ditenggelamkan oleh Allah SWT di sungai Nil itu. Dan ini menunjukkan bahwa kesombongan yang puncak tadi itu cepat didahulukan oleh Allah SWT. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Aqulu qouli hadza wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang kaum-kaum terdahulu, di mana Allah
Allah membinasakan ketika puncak dari kezaliman. Kalau saya perhatikan pada kaum Rasulullah SAW, Allah perlakukan berbeda. Jadi kalau kaumnya Rasulullah SAW tentunya manusia yang ada setelah Rasulullah SAW sampai kiamat nanti itu kezaliman ada di mana-mana. Kalau kita lihat bagaimana puncak Yahudi berbuat terhadap Palestina, bagaimana umat Islam di Rohingya, di mana, bagaimana di Syria yang namanya Bashar Assad seperti itu. Tapi kok kita tidak melihat ya Allah memperlakukan sama halnya dengan kaum terdahulu. Bisa dijelaskan? Terima kasih. Syukran, jazakallah khairan. Nah, Allah SWT di antara itu keistimewaan dari Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi kita Muhammad SAW itu hidup, tidak ada bencana. Kezaliman itu yang dilakukan oleh manusia itu ditunda. Allah SWT di dalam ayat-ayat yang lain, wa ma kana yu'adzibuna wa anta fihim. Kata Allah SWT, wahai Muhammad, tidaklah aku mengazab suatu kaum wa anta fihim, ketika kamu ada di tengah-tengah mereka. Allah SWT memberikan jaminan ketika Nabi Muhammad itu masih hidup tidak ada azab. Kenapa tidak ada azab? Nah, sekarang kita ini tidak ketemu Nabi, nggak ada Nabi itu. Tentu anta di situ langsung dikembalikan kepada Al-Quranul Karim. Apabila masih ada kaum yang melaksanakan perintah-perintah Allah SWT sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka itu salah satu cara untuk mencegah kezaliman dan azab tadi. Apakah azab yang diberikan kepada bangsa-bangsa sebelumnya itu banyak sudah selesai? Bangsa Ad, bangsa Thamud, kaumnya Nabi Shu'aib, kaumnya Nabi Zakaria, kaumnya Nabi-Nabi banyak disebut bagaimana kezaliman yang mereka lakukan kemudian diazab oleh Allah SWT langsung. Tetapi untuk Nabi kita Muhammad SAW itu tidak langsung diazab. Tetapi Allah SWT bisa kita melihat bagaimana rekaman orang-orang melakukan kejahatan besar itu. Kalau kita mungkin melihat kejahatan yang dilakukan oleh Presiden Mesir, Presiden Turki ya, Mustafa Kemal Pasha itu beredar, diketahui orang banyak. Kejahatannya karena banyak sekali dia. Kejahatannya ketika dia mengubah tradisi yang telah dibangun oleh kekhalifahan Utsmaniyah, itu dirubah oleh Kemal Atatürk ini. Sehingga Allah SWT menunjukkan bagaimana Mustafa Kemal Atatürk ini ditolak oleh bumi. Ketika dimakamkan ditolak oleh bumi. Ketika dimakamkan keluar lagi. Begitu seterusnya. Dan ini menunjukkan kejahatan dari apa yang dilakukan oleh manusia, yang puncak kejahatan tadi itu. Karena dia melawan Allah SWT, merubah hukum-hukum yang sudah ditanamkan dengan kuat oleh orang-orang baik terdahulu. Sehingga Allah SWT memberikan musibah, kezaliman, azab kepada mereka itu. Nah, termasuk kepada kita sekalian ini. Kenapa kezaliman yang sudah muncul dan banyak di sekitar kita itu tidak langsung? Karena kezaliman itu oleh Allah SWT akan diberikan kepada yang bersangkutan dan kepada orang yang terdekat tadi. Bisa jadi Allah SWT menguji kepada kita untuk senantiasa berbuat sabar. Ditunda, dan itu enggak lama. Bagi Allah SWT itu dekat. Mungkin bagi kita ini kok suwi gak diazab-azab ini, menungso-menungso sing jahat ini. Tapi bagi Allah SWT itu enggak lama. Pasti dekat. Dekatnya kita, dekatnya Allah SWT itu mungkin satu hari seperti 50.000 tahun. Kata Allah, sebentar, nunggu sehari saja. Dalam hitungan kita, sehari itu 50.000 tahun. Sebagaimana malaikat mengangkat amalan kita, dilaporkan kepada Allah SWT, kepada langit, di atas langit itu diangkat oleh Allah SWT
apabila kita melakukan perjalanan sendiri ke atas, itu 50.000 tahun. Itu menunjukkan bahwa Allah SWT itu membiarkan orang yang berbuat zalim itu sebagai pelajaran bagi yang lain. Tapi bagi manusia yang beriman, apa yang dialami oleh orang yang berbuat zalim itu sebagai pelajaran yang berharga. Sebagaimana orang yang lemah hatinya tadi, ketika dia lihat Qarun memamerkan kekayaannya tadi itu, dia kemudian mengatakan, ya laitana, wahai celaka kami ini, karena nggak bisa menikmati apa yang diberikan kepada Qarun itu. Innahu ladzu adzin adzim. Karena Qarun itu memiliki kekayaan sangat besar. Saya kepingin sekali ikut bagian menikmati dari kekayaan Qarun itu. Sama seperti kita juga kepingin segera diazab. Tapi Allah SWT memberikan kesempatan, mungkin mereka diberikan kesempatan untuk bertobat. Atau kalau dia tidak dipertobat, Allah SWT akan menumpuk dosa tadi itu. Sehingga azabnya itu menjadi wungkul, menjadi satu. Sehingga ini akan menjadi pelajaran kita bersama. Saya kira itu. Mungkin salah satu penjelasan juga yang bisa kita hadirkan adalah bagaimana Abu Lahab itu. Abu Lahab itu adalah manusia yang paling dekat dengan Nabi. Bahkan Abu Lahab ini orang yang sangat gembira ketika Muhammad kecil itu lahir. Sehingga Abu Lahab itu membebaskan budaknya ketika mendengar Muhammad ini lahir. Dan bahkan Abu Lahab ini cintanya terhadap Muhammad kecil ini luar biasa. Bahkan dua putri Nabi kita Muhammad SAW itu dinikahkan dengan putra dari Abu Lahab ini. Utbah wa Utaibah itu dinikahkan, saking cintanya kepada Muhammad itu. Tetapi begitu Nabi kita Muhammad SAW mendeklarasikan sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan mendakwakan secara terbuka, maka Abu Lahab itu menjadi orang pertama yang paling menentang ke Rasulullah Muhammad. Bentuk penentangan Abu Lahab itu adalah meminta putranya untuk mentalak, untuk menceraikan Utbah wa Utaibah. Langsung diperintahkan oleh Abu Lahab ini untuk menceraikan istrinya. Ini bentuk konkret kebencian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi Allah SWT memberikan kontan kejahatan yang dilakukan oleh Abu Lahab tadi. Abu Lahab tadi ketika di akhir hayatnya, dia tidak disentuh oleh manusia. Dengan jarak tertentu, bau bangkai yang muncul dari tubuhnya itu diperlihatkan oleh Allah SWT. Sehingga ketika dia dimakamkan itu, masyarakat sekitar, keluarganya, itu membuat kayak kayu yang panjang gitu. Kemudian disodok, dimasukkan ke padang liang lahat itu. Karena bau badannya itu oleh Allah SWT dibuat sedemikian rupa untuk menunjukkan azab yang sangat besar kepada Abu Lahab itu. Ini menunjukkan bagaimana orang yang memiliki kebencian kepada agama ini, Allah SWT akan memberikan balasan setimpal sesuai dengan tingkat permusuhannya. Kalau tingkat permusuhannya rendah, mungkin masih diberikan toleransi, azabnya masih agak ringan. Tapi bagi mereka yang memiliki permusuhan yang sangat besar, termasuk tokoh-tokoh yang tidak percaya kepada akhirat, termasuk tokoh-tokoh yang tidak percaya adanya agama ini dan ingin menyisihkan agama ini, Allah SWT telah memiliki perhitungan sendiri terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apa-apa yang sudah kita baca dari Al-Quranul Karim sehingga memberikan inspirasi kepada kita untuk termotivasi untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Dan yang penting yang kedua, ketika kita melihat kezaliman dari orang yang ada di sekitar kita, itu Allah SWT mensugesti kepada kita
untuk melakukan kesabaran, untuk berlaku sabar. Karena sabar itu nilainya mahal. Dan ini adalah salah satu di antara ketakwaan dan kesabaran. Dua poin ini yang ingin kita tunjukkan bagaimana Allah SWT menguji kepada orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sabar. Orang yang memberikan ilmu tadi, memberikan nasihat kepada orang untuk bersabar. Ternyata benar. Tidak lama setelah ucapan itu muncul, Allah SWT menenggelamkan Qarun dan kekayaan-kekayaan yang dia miliki itu. Ini buah dari kesabaran, dan mudah-mudahan kita oleh Allah SWT diberikan kesabaran yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wastaghfiru. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.